Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini ketemu lagi dengan Ibu Nurul Mustakimah dengan mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Hari ini kita akan berbicara tentang komunikasi verbal dan juga non-verbal. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu pengen tahu nih, teman-teman kira-kira sudah tahu belum apa arti komunikasi verbal dan juga non-verbal? Untuk memahami secara lebih mendalam terkait materi ini, yuk kita masuk ke slide berikut ini. Silahkan difahami ya. Pertama sekali kita masuk pengertian komunikasi verbal. Antonius Atosokigea dan kawan-kawan pada tahun 2003 mendefinisikan komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan kata-kata, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dalam rangka mendeskripsikan perasaan yang sedang dialami ataupun sedang tidak dialami. Kita masuk ke slide yang pertama. Tadi kita menyatakan segala bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata itu adalah bentuk komunikasi verbal, teman-teman. Jadi pesan verbal itu artinya apa? Pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata ataupun lebih. Adapun sistem kode verbal yaitu bahasa. Bahasa adalah seperangkat simbol. Ada aturan untuk kita mengkombinasikan simbol tersebut. Kemudian digunakan dan dipahami oleh suatu komunitas tertentu. Kita menyepakati bahwa rumah adalah rumah, pena adalah pena. Kata-kata tersebut kita telah sepakati dan kita maknai sebagai hal yang sama. Pesan verbal adalah sarana utama untuk kita menyatakan pikiran, perasaan, dan juga maksud dan tujuan. Kita masuk ke slide berikutnya, fungsi bahasa dalam kehidupan manusia. Menurut Larry L. Barker, bahasa memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu adalah penamaan atau labeling. Bahasa seringkali digunakan untuk kita mampu mengidentifikasi sebuah objek, tindakan, ataupun orang. Itu tadi seperti contoh yang Ibu sampaikan barusan. Kita menyepakati bahwa rumah itu adalah rumah. Sebuah bangunan yang ditinggali oleh orang-orang, tempat nyamani orang-orang itu adalah rumah. Kita sudah sepakati bersama. Nah, itulah tadi fungsi bahasa. Untuk kita bisa memberikan label atau penamaan bahwa bangunan tersebut artinya rumah. Kemudian kita masuk fungsi bahasa yang kedua, yaitu untuk berinteraksi. Seperti yang kita ketahui, untuk kita mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita, tentu saja seringkali kita menggunakan bahasa, teman-teman. Interaksi ini bermaksud berbagi gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati, pengertian, kemarahan, ataupun kebingungan. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan lingkungan sekitar kita, mengutarakan pendapat kita, bercerita, cara komunikasi yang paling mudah yang sering kita lakukan adalah dengan menggunakan bahasa. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu fungsi transmisi informasi. Bahasa menjadi alat tukar informasi lintas waktu, masa lalu, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Jadi pertukaran informasi biasanya menggunakan bahasa, teman-teman. Jadi 3 fungsi dasar utama bahasa ini tadi menggambarkan kepada kita semua bahwa segala bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa, pertukaran kata-kata, simbol-simbol kata yang telah disepakati bersama itu masuk ke ranah komunikasi verbal. Nah, di slide berikutnya kita bisa lihat di sini ada bentuk verbal abuse. Ternyata kejahatan tidak hanya dilakukan secara fisik saja ya. Dengan kata-kata kita, dengan bahasa yang kita gunakan, ternyata kita juga bisa menyakiti perasaan orang lain. Sehingga untuk itu, seharusnya kita bisa berpikir terlebih dahulu sebelum menyampaikan
sesuatu kepada orang lain, kita pikirkan dulu kira-kira bahasa yang kita gunakan atau kata-kata yang kita sampaikan akan menyakiti komunikan kita atau tidak ya. Itu kita pikirkan. Ingat bahwa verbal abuse is still abuse. Kejahatan verbal atau kekerasan verbal tetaplah sebuah kekerasan. Di slide berikutnya, kita akan bertemu dengan makna kata. Apa sih artinya makna kata? Kata-kata itu pasti memiliki makna, teman-teman. Nah, kitalah yang memberikan makna pada kata tersebut. Makna yang coba kita berikan tadi disepakati bersama oleh lingkungan sekitar kita sehingga kita bisa memaknai hal tersebut dengan sama maknanya. Apa kira-kira makna sakit kepala? Saya sakit kepala nih. Ada beberapa makna. Bisa jadi memang betul kepalanya sedang sakit, ataupun mungkin lagi banyak pikiran dia menyatakan lagi sakit kepala ini. Ya, ada makna yang berbeda. Kemudian ada kata banting tulang. Bermakna betul-betul tulang itu sedang dibanting, ataupun ada makna lain di balik itu. Misalnya bahwa memang dia sedang bekerja keras, sehingga bahasanya sedang banting tulang gitu ya. Nah, makna ini sendiri teman-teman terdapat dua. Makna denotatif yaitu makna yang sebenarnya, atau makna konotatif. Makna di luar rujukan objektifnya bersifat subjektif dan emosional daripada makna denotatif. Kita berikan contoh ya, coba teman-teman sama-sama fahami makna kata di bawah ini. Yang pertama, kata ayah. Apa sih makna ayah bagi teman-teman? Mungkin makna kata ayah dalam keluarga yang harmonis akan berbeda dengan, ayah dari keluarga broken home. Bisa saja berbeda. Bisa saja keluarga yang harmonis memaknai kata ayah sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab dan menyayangi keluarga. Begitu juga dengan dari keluarga broken home, bisa jadi memiliki makna yang sebaliknya. Kemudian coba dimaknai kata pramuniaga atau pelayan toko. Kemudian apa makna tunawisma? Apa makna gelandangan? Kemudian yang terakhir, coba kita maknai makna kata kursi. Dan juga makna kursi di Indonesia terkait dengan jabatan. Kursi bisa jadi adalah tempat duduk maknanya ya. Kursi adalah tempat duduk. Kalau makna kursi di Indonesia terkait dengan jabatan, bagi-bagi kursi lah. Itu mungkin beda lagi maknanya. Ayo, coba silahkan dimaknai bersama. Kita masuk ke slide berikutnya. Kita akan belajar tentang high contact culture dan low contact culture. Di mana low contact culture adalah budaya konteks rendah. Seperti apa sih low contact culture? Biasanya pesan verbal dan eksplisit, gaya bicaranya langsung, lugas dan juga berterus terang. Biasanya low contact culture ini dianut oleh negara-negara dari luar ya, dari western, yang barat. Orang-orang yang menggunakan kebudayaan ini, yang menganut kebudayaan ini, biasanya gaya bicaranya, penggunaan bahasanya itu to the point teman-teman. Tidak berbelit-belit, secara langsung menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan secara lugas dan juga berterus terang. Berbeda dengan itu, high contact culture biasanya di negara-negara Asia ya, seperti khususnya Indonesia, biasanya kita menganut high contact culture nih teman-teman. Kebanyakan pesan atau bahasa yang dia sampaikan bersifat implisit, tidak langsung dan tidak berterus terang. Sifat komunikasinya tahan lama, lamban, berubah-ubah, dan mengikat kelompok yang menggunakannya. Seringkali pernyataan verbal bertentangan dengan non-verbalnya. Apa yang mereka ucapkan seringkali berbeda dengan tindakan yang mereka lakukan. Atau contohnya seperti ini. Misalnya si A datang ke ibu. Bu Nurul, assalamualaikum. Gimana kabarnya bu? Dan lain sebagainya. Cerita dulu dari A sampai Z. A, kembali lagi ke A, kembali lagi ke Z. Oh ternyata ujung-ujungnya mau minjem uang. Nggak straightforward, nggak to the point langsung. Kemana-mana dulu nih ceritanya. Bu Nurul apa kabar? Sehat? Atau apa dulu yang ingin dia sampaikan, barulah dia sampaikan maksud dan tujuannya.
Nah, kita masuk ke contoh high contact culture. Kata ya bukan berarti mereka menerima atau menyetujui, melainkan bisa jadi mereka tidak tahu. Tapi jawabnya iya. Jadi berbeda ya. Apa yang dia sampaikan secara verbal dan juga non-verbalnya seringkali tidak selaras. Kemudian ketika diajak makan, aduh saya sudah tadi, terima kasih masih kenyang. Padahal dalam hatinya, aduh ajakin lagi dong. Atau memiliki harapan pengen diajak terus oleh tuan rumah sampai aduh ajak aku sampai aku mau gitu misalnya. Ayo, kira-kira di sini ada yang kayak gitu nggak? Selanjutnya, apabila seseorang mau minjam uang, maka ia biasanya lebih dulu basa-basi, tanyain kabar, habis itu malu-malu menyatakan maksud dari kedatangannya. Nah, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi verbal. Yang pertama ada faktor intelijensi, faktor budaya, faktor pengetahuan, faktor kepribadian, faktor biologis, dan juga faktor pengalaman. Bentuk komunikasi yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal kira-kira teman-teman? Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Komunikasi nonverbal lebih dulu muncul ternyata teman-teman dari komunikasi verbal. Contohnya seperti apa? Bayi baru keluar aja nih dari perut ibunya langsung menangis. Langsung menangis menunjukkan bentuk atau simbol-simbol bahwa mereka sedang mengalami sesuatu kah atau apa yang mereka rasakan, ketidaknyamanan kah kira-kira disampaikan dengan bentuk tangisan tersebut. Kemudian bayi 18 bulan itu masih bergantung pada sentuhan, senyuman, pandangan mata, dan lain sebagainya. Bener kan? Mereka belum bisa menggunakan bahasa dan kata-kata teman-teman. Biasanya nangis, misalnya senyum, pandangan mata, atau yang lain sebagainya. Kemudian orang yang terampil membaca pesan nonverbal disebut orang yang intuitif. Misalnya dia gampang banget dibaca bentuk komunikasi nonverbal orang, kayaknya dia maksudnya begitu deh. Aduh intuitif sekali ini, gitu orangnya ya. Jadi orang-orang yang peka membaca bentuk-bentuk komunikasi nonverbal seseorang yang lain itu disebut intuitif. Kemudian orang yang terampil mengirimkan pesan nonverbal itu disebut ekspresif. Istilah nonverbal tidak universal, namun terikat oleh budaya dan juga sangat sedikit yang merupakan bawaan. Berikut adalah bentuk-bentuk contoh komunikasi nonverbal. Sentuhan tangan itu pasti memiliki makna tersendiri. Ya, ketika anak sedang dimarahi terus dia diam aja, pandangan marah itu memiliki makna tersendiri. Kemudian kira-kira apa makna pelukan antara sesama perempuan atau sesama lelaki? Atau pelukan dari orang tua dan anak, itu pasti memiliki maknanya tersendiri. Kita masuk ke fungsi komunikasi nonverbal. Apa saja sih fungsi dari komunikasi nonverbal? Yang pertama adalah repetisi atau pengulangan perilaku verbal. Bisa jadi atau biasanya komunikasi nonverbal digunakan untuk mengulangi apa yang telah disampaikan dengan cara menggunakan bahasa tadi. Kemudian yang kedua, aksentuasi. Untuk memperteguh, menekankan, atau melengkapi perilaku verbal. Kamu udah makan belum? Udah, dengan raut wajah meyakinkan dan sambil menganggukkan kepala. Memperteguh, menekankan, atau melengkapi perilaku verbalnya. Kemudian untuk substitusi, menggantikan perilaku verbal. Ayo kesini dari jauh. Misalnya mau jawab enggak. Bisa jadi dengan menggunakan gerakan tangan, tidak. Dengan kata tidak, pengganti. Mungkin bisa jadi dari jauh nggak terdengar nih bahasa verbalnya, nggak terdengar oleh telinganya komunikan. Akhirnya dia mencoba menggantikan bahasa verbal tadi dengan menggunakan bahasa nonverbal, menggunakan simbol-simbol. Kemudian ada makna kontradiksi. Yang kelima ada makna komplement, melengkapi, memperkaya makna pesan verbal tersebut. Hayo, kira-kira manakah yang lebih dipercaya? Pesan verbal ataupun pesan nonverbal?
Berikut adalah perbedaan pokok antara komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Yang pertama, perilaku verbal adalah saluran tunggal, biasanya berasal dari satu sumber. Kemudian nonverbal bersifat multi saluran, bisa dilihat, didengar, dan juga dirasakan. Kemudian yang kedua, pesan verbal terpisah-pisah. Pesan nonverbal biasanya berkesinambungan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Yang ketiga, komunikasi nonverbal mengandung lebih banyak muatan emosional, pernyataan perasaan daripada komunikasi verbal. Nah, ini adalah klasifikasi pesan nonverbal. Apa saja sih bentuk-bentuk komunikasi nonverbal? Yang pertama itu adalah bahasa tubuh, teman-teman, seperti isyarat tangan, gerakan kepala, postur tubuh, dan postur kaki. Ekspresi wajah dan juga tatapan mata. Itu adalah bentuk komunikasi nonverbal ya. Kemudian sentuhan juga, parabahasa, kecepatan berbicara, nada, volume suara, tawa, dan gumaman itu masuk ke dalam bentuk komunikasi nonverbal. Kemudian ada penampilan fisik. Busana dan karakteristik fisik adalah bentuk komunikasi nonverbal seseorang. Warna juga begitu. Nah, berikut kita masuk ke dalam contohnya. Yang pertama, bagaimana isyarat tangan untuk memanggil teman dari jarak jauh? Ayo, silahkan dipraktekkan. Kemudian yang kedua, bagaimana posisi kepala ketika kita setuju atau tidak setuju? Di Indonesia, ya, disampaikan dalam bentuk anggukan kepala dalam komunikasi nonverbalnya. Di Dubai atau Arab, iya, disampaikan dengan cara menggelengkan kepala. Bagaimana cara berjalan ketika menghadap raja? Ayo, coba dipraktekkan. Kemudian dalam adat Jawa, bagaimana posisi seharusnya perempuan duduk? Kemudian bagaimana perempuan tertawa? Kemudian yang terakhir, bagaimana tatapan orang sedang marah? Bagaimana orang yang sedang kagum? Kecewa? Samakah atau berbeda kira-kira? Nah, itu tadi materi kita tentang komunikasi verbal dan juga nonverbal. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. PR di rumah, silahkan teman-teman tuliskan di catatannya teman-teman masing-masing apa bentuk komunikasi verbal dan nonverbal dalam keseharian kita semua. Itu saja pertemuan kita teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Ibu akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.